Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi. Apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Hari ini adalah hari terakhir IMS 2024. Mungkin teman-teman pas nonton emang udah selesai ya acara pameran ini. Nah, di hari terakhir ini, tapi saya pengen ngasih satu video yang semoga tetap bisa menarik dan bermanfaat buat teman-teman. Ya, kita akan kembali bikin video tentang sebuah Jimny 5 door, di mana kurang lebih kemarin udah sempat kita melakukan first impression seperti gimana Jimny ini. Lalu pengetesan off-road tipis di area yang ada di J Expo ini juga kemarin udah. Tinggal nanti saatnya kita tes Suzuki Jimny ini di habitatnya. Karena saya juga jujur penasaran juga untuk kemampuan off-roadnya yang panjang ini kira-kira seperti gimana ya. Dan bedanya gimana dengan yang 3 pintu. Nah, hari ini teman-teman, kita akan ada parade Jimny dengan komunitas saya yaitu JB74ID. Yang isinya adalah para pengguna Jimny baru, baik itu yang 3 pintu maupun yang 5 pintunya. Jadi hari terakhir ini kita akan parade nanti di dalam sana, di dalam acara IMS. Tapi sekarang sambil nunggu teman-teman pada datang semua, saya pengen bikin video singkat aja dulu tentang perbedaan antara 4-wheel drive dengan all-wheel drive. Ya, walaupun ini di satu sisi harganya itu boleh dibilang nggak terlalu beda jauh ya. Kalau Crosstrek ini di 549 juta, sementara kalau Jimny ini ya bervariasi harganya, tapi rata-rata di atas 500 juta. Tapi kedua mobil ini sebenarnya kita bukan mau bandingin secara fiturnya. Karena ini mobil juga nggak apple to apple teman-teman. Jadi yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman adalah perbedaan antara 4-wheel drive dengan all-wheel drive. Oke, pertama kita akan ke Crosstrek dulu teman-teman. Jadi Crosstrek ini dia itu adalah SUV crossover atau crossover SUV. Kalau misalnya Jimny seperti kita ketahui dia adalah SUV 4x4. Dia sasisnya menggunakan leather frame ya teman-teman ya. Ini dia buat sasisnya. Jadi seperti kebanyakan 4x4 yang two-lane gitu, yang sejati, tetap menggunakan leather frame. Sementara kalau untuk di Crosstrek kita tahu dia itu menggunakan sasis monocoque. Jadi kalau kita ngomongin untuk kenyamanannya, sasis monocoque itu emang lebih enak, handlingnya juga lebih oke. Tapi kekuatannya memang tidak bisa seperti sasis leather frame ya. Jadi kalau leather frame selain kita ngomong kekuatannya, di satu sisi dia buat off-roadnya itu juga lebih tangguh. Buat bawa beban berat juga lebih cocok. Tapi kekurangannya emang sasis leather frame itu tidak senyaman sasis monocoque kalau kita pakai harian. Untuk handlingnya juga tidak bisa seenak sasis monocoque. Seperti itu. Nah balik lagi, antara all-wheel drive dengan 4-wheel drive itu bedanya apa? Sebenarnya di sistem penggeraknya. Sama-sama keempat rodanya bisa bergerak, mau yang di all-wheel drive atau yang 4-wheel drive. Tapi seperti teman-teman tahu, kalau misalnya all-wheel drive itu, dia itu tidak memiliki yang namanya transfer case. Nah, jadi lanjut lagi teman-teman, kalau di mobil all-wheel drive itu, kita hanya punya transmisi aja. Jadi nggak ada pilihan untuk kita bisa ngubah 4x2 ke 4x4. Seperti kita ketahuin kalau di mobil 4x4 itu kan dia ada transfer case ya. Bisa bentuknya ada tuas lagi, tuas keduanya, atau bisa juga bentukannya pencetan gitu atau switch gitu. Nah sementara kalau misalnya di all-wheel drive ini, jadi kita secara terus-menerus itu keempat rodanya bergerak teman-teman. Jadi kita nggak bisa punya pilihan untuk 4x2 aja. Nah, di setiap mobil itu dia ada yang punya fitur tambahannya yang mana sebenarnya itu lebih ke untuk manajemen all-wheel drive-nya itu ya. Jadi misalnya kalau seperti yang ada di mobil Subaru ini, kita ada yang namanya X mode. Jadi kita tinggal pilih aja kebutuhannya mau di dirt atau salju atau di lumpur, tinggal nyesuaiin aja dari sini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin di mobil all-wheel drive ini, jadi kurang lebih begitu kita off-road yang bisa kita atur ya cuma bagian off-road driving mode-nya aja ya. Kita nggak bisa pilih antara 2H, 4H, atau 4L. Jadi boleh dibilang dia full time 4-wheel drive.
Jadi all-wheel drive itu seperti full-time four-wheel drive. Cuma bedanya kita hanya bisa ya full-time four-wheel drive aja ya. Nggak ada yang 4L-nya nggak ada, atau pindah ke 2H-nya juga nggak ada. Nah, sementara teman-teman, kalau di mobil four-wheel drive, kayak tadi saya bilang, selain transmisi, kita ada pilihan untuk mengganti antara 2H, 4H, dan juga 4L, teman-teman. Jadi kita punya keleluasaan untuk bisa pakai hanya 4x2 aja di aspal, buat sebagian orang supaya juga lebih irit konsumsi BBM-nya. Tapi selain itu, memang kalau kita ngomongin di aspal, di yang mobil 4-wheel drive ini, apalagi seperti ini part-time, nggak ada full-time-nya, ini 4H dan 4L hanya bisa digunakan di medan off-road. Jadi pada intinya kalau kalian udah masuk misalnya ke jalan bebatuan, tanah, atau bahkan ya udah lumpur, itu si 4H dan 4L baru bisa dipakai. Tapi kalau kita udah nyampe ke aspal, kita mau nggak mau pakai 2H. Jadi hanya roda belakang yang gerak. Sementara yang kita tahu kan kalau di all-wheel drive, dia mau kita pakai di tanah atau di aspal gitu, keempat rodanya tetap bergerak. Dan informasi tambahan buat kalian yang mungkin belum tahu, all-wheel drive itu atau gerak 4 roda itu sebenarnya di aspal juga memiliki banyak manfaat, teman-teman. Salah satunya adalah kalau saat hujan, mobil kita traksinya bisa lebih maksimal, lebih minimalisir, kayak misalnya tergelincir gitu atau meleset gitu. Jadi faktor safety-nya juga emang bisa lebih oke lagi gitu kalau misalnya kita di hariannya menggunakan all-wheel drive. Nah, satu hal terakhir teman-teman, antara mobil all-wheel drive dengan four-wheel drive, sebenarnya itu walaupun yang ngebedain lebih ke sistem drivetrain-nya ya, atau penggerak rodanya, tapi karakter mobilnya pun juga berbeda, teman-teman. Jadi pada intinya mobil all-wheel drive biasanya itu adalah mobil yang boleh dibilang penggunaannya itu orientasinya tetap lebih ke untuk jalan raya, jalan aspal, dengan kombinasi off-road-nya yang ringan, jadi nggak sampai yang berat. Sementara kalau misalnya mobil 4-wheel drive atau 4x4, dia itu orientasinya emang untuk di aspalnya juga oke, walaupun nggak senyaman all-wheel drive, tapi pas begitu kita pakai untuk off-road, dia itu kapabilitasnya bisa lebih oke lagi, sehingga untuk off-road yang medium atau yang berat sekalipun, dia itu jatuhnya lebih cocok. Ya, jadi kembali lagi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing juga ya, yang mana emang pasti kita semua punya kebutuhan yang berbeda. Nah, mungkin untuk sekarang segitu dulu teman-teman. Nanti kita akan coba bikin perbandingan di off-road-nya, kemampuan all-wheel drive dengan four-wheel drive gimana. Tapi yang jelas untuk hari ini kita ikutin dulu ya acara parade nih bareng teman-teman JB74. Oke teman-teman, kita udah ada di bagian dalam IMS. Teman-teman JB74 juga udah pada ada di sini ya. Ada beberapa yang ada di sini, ada Devgi sini. Selamat siang, ada Om Haner, selamat siang. Halo, selamat siang. Enak banget ya ngadem di sini. Panas banget soalnya. Nah, udah pada berbaris teman-teman. Selamat siang. Panas banget. Panas banget. Sumpah. Panas banget. Halo Om, selamat siang Om. Halo. Wah, ikutan ya hari ini ya, parade ya? Ikutan juga ya? Asik, asik. Udah pada line up nih di sini teman-teman. Mobilnya ready yang paling ikonik, JB74 Katana. Ada Om Reza dari Medan, cuma nggak bawa mobil ya Om ya? Terima kasih, tapi udah bawa badan loh sini Om. Mantap. Ya, jadi JB74 alhamdulillah membernya itu satu Indonesia udah cukup tersebar teman-teman. Beberapa kali kayak misalnya keluar ke Batam, waktu itu ketemu teman-teman JB74 ID di sana, ke Balikpapan juga sempet, terus juga kita ke Solo dan daerah lain-lainnya lagi. Nah, yang datang hari ini sekitaran yang ada di Jakarta ya teman-teman ya, sekitar Jabodetabek ada sekitaran 40 kalau nggak salah yang confirm ikutan. Modelnya dari yang udah dimodif sampai yang masih standar aja juga ada. Yang 5 pintunya juga udah ada beberapa teman-teman.
Bahkan sebagian yang 5 pintunya ada juga yang udah dimodif. Tapi nggak tahu hari ini ikutan datang apa enggak. Nanti kita lihat. Geser ke belakang lagi. Wah, ada yang plat KH juga di sini. Ini, plat Jepang ini. Ini platnya. Asik banget ya. Modifikasinya, walaupun kayak kalau ngelihat ban mayoritas pada pakai BF Goodrich yang KO2, yang AT, tapi velgnya macem-macem. Dari mulai velg race, tetap ada yang pertahanin velg standar, juga velg standar. Dan ada juga yang pakai velg-velg yang stylenya juga lebih nggak biasa, teman-teman. Ini velg JB64 nih, punyanya yang versi Jepang, yang K-Car. Dan warnanya ini lucu banget, teman-teman. Grill juga udah diganti. Dan dia ada aksen warna keduanya ya, two tone gini nih. Covernya juga dimodif gini. Asik banget. Geser lagi, kita lihat nih mobil Oman Hair. Ini lucu banget warnanya nih. Warna-warna biru candy gini ya. Ini jauh lebih eye catching nih. Dari warna ini aja yang menurut saya udah eye catching banget. Ini ngomong-ngomong, kadang-kadang juga suka nyaru, suka pangling teman-teman. Ini mobil Om siapa ya? Ini mobil siapa ya? Soalnya kadang-kadang ada juga ya beberapa yang modifikasinya mirip. Kita muter lagi. Lihat ke bagian belakang. Om Ciko. Aduh, jumpa lagi. Sehat Om. Wah, coba siapa teman-teman yang udah pengen ngelihat saya datang lagi ke Tiko Maseng nanti ya. Kita akan segera ke situ lagi ya. Siap Om, saya muter dulu ya belakang. Thank you Om Ciko. Yo Om. Halo Om. Wah, yang ini profil lebar banget nih, velgnya nih. Ini kuningnya juga udah bukan kuning aslinya, teman-teman. Lebih kayak kuningnya Suzuki Sport justru. Jadi seperti Vitara 2 pintu saya. Warnanya mirip banget. Terus ke belakang lagi ada beberapa lagi nih. Oke, sebagian masih pada OTW ke sini. Oke teman-teman, saatnya kita untuk mulai. Ini paradenya. Ada penumpang di belakang, ada Om Rusdi sama Om Reza. Ini beneran jadi kayak saya driver Om sendirian di depan. Sesuai aplikasi ya, Ben? Sesuai aplikasi. Di depan suaranya heboh banget teman-teman. Ini jadi kalau kalian lihat ke bagian depan, ini sekarang ada tubular ini di depan mobil Dodge pickup ini. Jadi kita ini parade hari ini akan muterin bagian bagian tengahnya ya, selasarnya ini nih, nyusurin selasarnya JI Expo ini. Untuk mungkin ada foto bareng nggak ya Om Rusdi ya? Ada nanti ya? Minta di main stage, kalau nggak di arena depan area ini. Yang depan panggung itu. Iya, jadi kurang lebih nanti kita akan foto bareng di situ teman-teman. Oke, kita mulai dulu buat paradenya dulu ya. Oke, ini udah putaran kedua. Kita mau foto bareng dulu teman-teman di sini. Udah pada baris semua.
Terima kasih banyak Om. Ini ngomong-ngomong, persis jam 12. Panasnya luar biasa. Ternyata emang panas di atas konblok tuh lebih berasa banget ya ketimbang di atas tanah teman-teman kalau lagi off-road. Nah, jadi satu persatu udah pada merapat di sini. Kita akan foto bareng dulu sebelum mungkin nanti habisnya rencananya dengan teman-teman JB74 ini kita akan masuk ke dalam ya, muter-muter karena banyak juga yang belum ke IMS. Ya teman-teman, kita udah kembali lagi ada di bagian Selasar IMS. Sebelum kita tutup videonya, saya pengen coba nanyain ke teman-teman pengguna Jimny baru ini ya, ke teman-teman JB74 ID. Kan kalian udah pada banyak yang ngeliat dari sudut pandang teman-teman konten kreator, dari media, tentang Jimny 5 pintu ini terutama terkait dengan harganya. Nah sekarang saya pengen coba nanya kalau dari sudut pandang yang emang pada udah punya ya setidaknya 3 pintu, gimana sih menurut mereka tentang yang 5 pintu ini secara harganya kira-kira gimana, worth it apa enggak, dan kira-kira mau tuker apa tambah nggak ya? Coba ya kita tanyain. Sepertinya beberapa teman-teman udah pada ada di dalam sini nih. Oke. Kita coba tanya ya. Worth it sih. Oke lah, boleh lah dibeli. Tapi emang jelas bukan buat yang mendang-mending. Jimny 5 pintu. Harga 500 juta ke atas menurut saya sih worth it. Karena dulu yang 3 pintu juga almost 500 gitu. Untuk harga segitu sih worth it untuk dimilikin. 500 ke atas. Ya kalau menurut saya sih worth it aja sih. Karena kan bisa lebih nyaman juga duduk di belakang, bagasinya lebih nambah. Kalau gue pribadi nambah. Kenapa nambah? Selama ini gue pakai yang short agak kesulitan. Kalau rame-rame atau apa. Yang ini udah jadi mobil keluarga, enak izinnya. Saya lagi diskusi sama anak saya tuh. Kemungkinan nambah. Mau nyoba makanya. Terus kalau misalnya ada kesempatan kayaknya mendingan nambah. Kalau nuker sih enggak, kayaknya kalau ada rezekinya mau nambah sih. Untuk Jimny yang 5 pintu, menurut saya, pendapat pribadi saya, sangat worth it. Tapi memang bukan untuk orang yang mobil pertama. Kenapa worth it? Mobil sebagus ini, 5 pintu, 4x4, final gear ratio yang bagus, harganya yang di bawah 750 juta hanya ini. Yang lainnya yang belum ada kompetitornya. Semua yang 4x4 harganya di atas 750 juta. Jadi kalau menurut saya mending nambah daripada ditukar. Karena yang 3 pintu juga sangat ikonik, very iconic. Gitu, terima kasih. Yes, oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya yang singkat ini. Sepertinya singkat. Ya, jadi hari terakhir IMS 2024 ini sekaligus juga konten terakhir saya di sekitar IMS ini. Semoga semuanya bermanfaat dan tetap bisa menghibur untuk kalian semua. Jadi di akhir video ini ya mungkin yang bisa saya sampaikan adalah tahun ini IMS ramai banget dan salah satu highlights-nya adalah Jimny. Terlepas dari segala macam hiruk pikuknya yang terjadi dari minggu pertama IMS, tapi ya kurang lebih ya silakan teman-teman menilai sendiri dan beropini sendiri. Yang jelas kalau di saya lebih fokus untuk lebih melihat dari sisi teknisnya aja ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi kalau begitu kita ketemu lagi di video berikutnya. Didoain pasti ya kalian semua pada sehat-sehat keluarga ya. Dan kalau kalian yang penasaran pengen tahu lebih jauh untuk Jimny yang 5 pintu ini, tungguin aja sampai nanti saya dapat kesempatan untuk bisa review lengkapnya dan pasti akan kita bawa ke salah satu habitatnya ya, yaitu kita ajak ke medan off-road. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dadah, assalamualaikum.